Oke guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta lagi nih. Anda akan saksikan saya cek kulkas Panasonic satu pintu ini. Data-data ini tentu untuk menentukan saya bahwa ini bocor kondensor atau pres lemah. Anda bisa saksikan. Kemudian Anda bisa cek lagi di evap. Data evap ini seperti ini, kemudian motong pertama pipa yang mana Anda bisa saksikan, apalagi para pemula. Ini ngapain pakai SOP kalau yang komen tentang SOP? Ini tukang-tukang ini tidak bisa makan ini kalau ngurusin tentang SOP. Anda saksikan saja video saya tentang pengecekan kulkas satu pintu Panasonic evap ini kemerucuk. Tentu ini tidak dingin. Langkah ini kalau para pemula ini sangat menentukan sekali bahwa vonis ini pasti di kondensor dan ciri-cirinya seperti ini. Kalau Anda tonton lagi, ini pengisian freon ini lab kedua. Kemudian saya akan unggah tentang diagram ini. Jadi saya bikin akun khusus diagram atau kabel jalur baik mesin cuci dan kulkas, supaya para pemula tidak bingung, tidak puyeng kalau misalkan kabel-kabel ini hilang jejak karena dimakan tikus atau instalasi baru. Anda saksikan videonya. Siang guys. Oke guys, ketemu lagi dengan Jack Volta ini. Ini evap kulkas Panasonic satu pintu ini kemerucuk dan tidak dingin. Ini tidak ada licin, tidak ketusuk, dan saya akan melangkah ke bagian belakang. Oke, jadi ini Panasonic yang bisa ditarik dengan pipa dan kapiler. Kalau mau ditarik evapnya dicopot, yang Panasonic gampang ditarik evapnya ini. Oke, saya akan menuju ke belakang. Ini pelat belakang ini besi nih, jadi kalau dibaut gampang. Oke, kompresor hidup, suaranya lirih, tidak saya ukur dengan tang ampere dan menggunakan kompresor seperti ini. Ya, Panasonic satu pintu ini. Oke. Ini yang menggunakan kompresor seperti ini. Apa yang saya lakukan langkah berikutnya ini? Saya lagi ngambil tang dulu. Saya cabut evap kemerucuk. Saya akan lakukan potong di bagian kapiler ini. Jadi di filter ini ada kapiler. Saya potong 2 cm. Oke. Apakah ini freonnya masih ada atau tidak untuk menentukan ini bocor atau mampet. Ini yang keluar udah saya potong, ini bukan freon nih, oli nih, bau oli. Oke, sudah habis ini. Jadi ini kosong dan bau oli nih. Ya, ada oli nih di tangan. Jadi ini sudah pasti ini ada kebocoran. Saya tingkatkan potongan di belakang filter ini untuk pastikan sumbat atau tidak. Sama sekali tidak ada freon, berarti ini memang ada kebocoran. Tentu saya sudah 2 titik yang saya potong. Saya akan melangkah lagi ke pipa pres ini. Jadi 30 cm di kanan kompresor, pipa tekannya saya akan potong lagi. Ini posisi kompresor mati nih, saya cabut. Oke, sudah saya potong. Sudah saya potong pipa pres. Saya akan potong dengan cutter pipa ini. Tuh, ini oli, bukan air ini. Jadi ini sudah pasti freon kosong, kemudian nyolok terus. Saya akan tingkatkan motong di pipa isap pengisian, supaya ntar kalau dicolokin, ini anginnya ngisapnya besar, tekanannya besar ini ke pipa pres. Oke, saya potong di pipa pengisian. Oke, sudah saya potong.
Saya akan potong dengan cutter bagian pipa pres supaya gampang ini keluar ngebul. Saya tekan buka bahwa ini ngebul oli atau air ini, jadi dari awal saja sudah bisa dipastikan kebenarannya ini. Sudah saya potong, pipa isap sudah saya potong, pipa pengisian dan pipa pres atau tekan sudah saya potong. Saya akan colokin untuk pastikan nih bahwa di pipa pres ini ngebul oli. Oke guys, jadi ini sudah pasti ini ngebul oli, jadi bukan air. Freon kosong, kemudian kulkas ini hidup terus, jadi logikanya seperti itu. Ini sudah saya pastikan bocor kondensor ini. Oke, jadi ngebul ini satu tutup lap supaya tidak kemana-mana ini ngebul olinya ini. Saya buka tekan hanya gebres sedikit, jadi ini tidak ada yang namanya flashing ini. Anda kan bisa saksikan bahwa ini saya melakukan langkah ini tanpa flashing. Oke, kira-kira sudah sedikit berkurang, tapi ini masih banyak, nggak masalah. Ini masih ada olinya. Ini Panasonic menggunakan kompresor seperti ini. Oke, sudah bisa dipastikan. Titik pertama tidak ada freon, mundurin ke filter kosong juga. Saya langkah ke pipa pres dan pipa pengisian saya potong. Ternyata ini hasilnya ini. Pipa pres ini banyak oli, jadi ini 100% lebih ini ada kebocoran di pipa kondensor guys. Jadi cepat langkah ini ketemu dari awal, baru ngecek saja. Ini bukan masalah mampet ini. Jadi kalau yang namanya mampet ini tidak seperti itu. Potong pertama sudah ketahuan freon masih atau tidak, saya cabut. Oke, saya cabut. Tentu saya akan tempel pipa kondensor. Jadi saya ini sudah membawa pipa kondensor duluan ini, mau kena tipu atau tidak, saya sudah membawa pipa kondensor. Oke, saya bolongin pipa kapilernya nih, saya potong. Oke, jadi kapilernya sudah saya potong, lubang 027an ini lebar termasuk 027an. Oke guys, sudah saya elas dulu filter di pipa kondensor dan sambungan. Jadi saya ngelas dua titik ini, filter dan sambungan kondensor ini. Ini lagi hajatan ini, luar biasa ini. Oke, lagi hajatan. Saya las di bawah sebelum saya tempel ini filter dan sambungan ke kondensor. Jadi ngelas sudah tertempel kondensornya ini dua titik saja, ini tidak timbul kerawanan dan cepat ini. Oke guys, Anda bisa lihat ini suasana lagi hajatan. Jadi ini di bagian belakang. Kemudian pas baru hari ini katanya buka ini. Oke, sudah saya tata kondensor dan tinggal saya akan tempel dan sambung. Sederhana sekali, kemudian cepat. Ini kulkas Panasonic. Oke, Anda bisa lihat kondensornya seperti ini. Sudah saya pasang dan saya tempel ini 6 baut, tengah kanan kiri 2, di atas kanan kiri 2. Ini menggunakan 10U, kondensor 10U ini. Oke, pipa pres tekan ini sudah saya sambung ke kondensor yang di bawah. Karena ini kenapa saya tidak yang panjang, karena berdengung ini getar. Filter sudah saya akan colokin. Oke, jadi ini saya hanya flashing gebres atau flashing body, bahwa ini memastikan kebuntuan las-lasan saya atau tidak. Ini keluar berarti ini tidak buntu ini. Oke guys, saya tidak menggunakan suara asli karena itu ada suara sound juga, lagi hajatan, jadi makanya suara ini saya isi. Oke, sudah keluar dari filter, tekanannya bagus dan tidak saya flashing atau yang lainnya. Intinya saya hanya pasang kondensor.
Oke guys, ini cepat mudah. Kalau para pemula melihat ini gampang, pasti cepat. Ini ngapain di flashing? Karena titik penyakitnya ketahuan. Sudah saya pasang kapiler sama masuk dan saya pasang vakum. Saya colokin lagi, pastikan lagi kalau ini tidak buntu las-lasan saya di vakum ini. Keluar anginnya berarti saya ngelas tidak buntu. Karena ini ngelasnya ini miring, tidak mungkin masuk ini pipa kawat las yang cair ini. Oke, apa yang saya lakukan satu langkah lagi nih untuk menentukan bahwa ini saya menjamin isi freon ini dengan cara ini tidak bakalan mampet atau buntu. Vakum sudah, filter sudah, saya pasang kapiler sudah, kemudian saya isi metil di pipa pengisian ini. Belum sama pasang pipa pengisian kapiler, saya masukin kira-kira 2 tutup metil, langsung saya tutup ini. Saya tutup sampai vakum ini, misalkan di filter kapiler vakum ini sampai vakum, kemudian baru lepas. Jadi buka tutup ini supaya si metil ini, tauson ini naik ke kondensor, kemudian begitu diisi freon ini akan ke filter dan menuju ke kapiler. Karena ini saya pastikan lagi bahwa kapiler ini tidak buntu dari awal, ini bunyi saya ngeceknya. Saya buka tutup di pipa pengisian yang barusan saya isi metil. Saya lepas supaya si tauson ini naik kemudian keluar. Ini saya cek sampai vakum, misalkan sampai angin ini tidak keluar, saya tutup di pipa pengisian sampai habis lah, bahasanya seperti itu. Oke, kalau kira-kira sudah tidak ada angin, saya akan lepas pipa pengisian ini. Jadi ini langsung kedorong isi metil ke kondensor. Oke, seperti itu caranya. Saya lepas, kemudian langsung dorong ke vakum ini anginnya. Tutup lagi, kemudian lepas lagi. Jadi ini sederhana, tidak lama ini. Ini konten tidak diedit, kemudian ini hanya berapa menit. Jadi ini melakukan ini termasuk cepat ini. Anda bisa saksikan juga tentang cara isi freon. Setelah ini saya bagi 2, cara isi freon ini cepat, hanya 10 menit koma ini.